yang membunuh para pasiennya, kurang lebih 31 orang pasien, dengan alasan agar hasrat seksualnya terpenuhi. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Dan terima kasih udah mampir di video ini. Seorang perawat bertugas untuk menjaga dan juga merawat para pasiennya, juga memberikan rasa aman. Tapi bagaimana jadinya jika seorang perawat malah menghilangkan nyawa para pasiennya dengan alasan yang bisa dibilang sangat aneh? Ya, hal inilah yang dilakukan oleh seorang perawat di Amerika yang menghilangkan nyawa para pasiennya, kurang lebih 31 orang pasien, dengan alasan agar hasrat seksualnya terpenuhi. Kok bisa? Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Seorang wanita bernama Honora Kelly. Ia lahir di Boston, Amerika Serikat pada tahun 1850. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Delia dan juga Nelly. Kedua orang tuanya adalah imigran asal Irlandia yang bisa dikatakan kurang mampu, yang memutuskan untuk menetap di Amerika Serikat. Ibunya yang bernama Bridget Kelly ini meninggal karena penyakit TBC saat ia berusia 1 tahun. Dan keadaan inilah yang menyebabkan ayahnya harus membesarkan ketiga anaknya, termasuk Nora seorang diri. Ayahnya yang bernama Peter Kelly ini adalah seorang penjahit yang kehilangan akal sehatnya dan dikatakan telah menjahit kelopak matanya hingga tertutup. Dan dikabarkan bahwa perlakuan ayahnya, yaitu Peter, ini dicurigai sering berbuat kasar kepada anak-anaknya. Akhirnya Nora dan kedua saudaranya ini dimasukkan ke sebuah panti asuhan. Pada tahun 1863, Peter membawa Delia Josephine yang berusia 8 tahun dan juga Honora yang berusia 6 tahun ke panti asuhan bernama Boston Female Asylum di South End, kota tersebut. Hingga akhirnya keluarga-keluarga terhormat datang untuk mengadopsi, termasuk kakaknya. Namun sayangnya nasib baik ini tidak menghampiri kakaknya ya, karena Delia diduga menjadi pelacur dan juga pecandu alkohol, sedangkan kakaknya yang lain yaitu Nelly berakhir di rumah sakit jiwa. Kembali lagi ke Nora, 2 tahun setelahnya berada di panti asuhan, seorang janda kaya bernama Ann Topan mengadopsi Nora. Sayangnya meskipun namanya adalah adopsi, tapi Honora ini justru menjadi pekerja kontrak untuk Nyonya Ann Topan yang berasal dari Lowell. Keluarga Topan menganggap Nora sebagai gadis Italia yang orang tuanya ini meninggal di laut karena stigma yang dikaitkan dengan orang Irlandia kala itu. Mereka juga mengganti namanya menjadi Jane Topan yang kedengarannya ya kurang Irlandia lah. Kali ini dan seterusnya aku panggil Nora ini jadi Jane ya gengs. Keluarga Topan sendiri sudah memiliki seorang putri ya, bernama Elizabeth yang berhubungan baik dengan Jane. Meskipun Jane menjadi pekerja kontrak di rumah Nyonya Ann, tetapi kehidupan Jane ini bisa dikatakan jauh lebih baik dibandingkan kedua kakaknya ya, karena Jane ini disekolahkan dengan baik juga. Bahkan di sekolah, ia punya banyak teman. Namun meskipun punya banyak teman, Jane ini nggak percaya diri karena Jane ini tumbuh menjadi wanita gemuk, dan hal inilah yang membuat dirinya merasa kalau dia itu nggak menarik. Karena ia berpikir tidak menarik inilah, Jane juga suka berbohong untuk menarik perhatian teman-temannya. Tapi bohongnya Jane ini berlebihan gengs, karena ia mengatakan bahwa ayahnya ini berlayar mengelilingi dunia dan saudara perempuannya menikah dengan seorang bangsawan Inggris, sedangkan saudara lainnya ya diberi penghargaan di Gettysburg oleh Abraham Lincoln. Pada usia 18 tahun, Jane Topan ini lulus dari sekolah menengah atas Lowell, dan keluarga Topan juga membebaskan Jane dari ikatan kontraknya dan memberikannya uang sebesar $50, tetapi ia tetap tinggal di rumah itu sebagai pembantu. Hingga suatu hari Nyonya Ann meninggal dunia. Elizabeth yang merupakan anaknya Nyonya Ann ini mengambil alih rumah dan tetap memperlakukan Jane sebagai pembantu. Meskipun sebenarnya perlakuannya terhadap Jane ini lebih baiklah daripada ibunya Nyonya Ann itu. Hingga suatu hari Elizabeth menikah, yang menyebabkan Elizabeth dan juga suaminya ini akhirnya tinggal di rumah tersebut. Namun kedatangan suaminya Elizabeth juga enggaklah membuat keadaan membaik.
Jane justru sering bertikai dan juga bersitegang, yang menyebabkan Jane ini pindah dari rumah yang telah ditinggalinya selama 20 tahun. Pada usia 33 tahun, Jane Topan memulai pelatihannya sebagai perawat di rumah sakit Cambridge pada tahun 1887. Di sana ia mendapat julukan Jolly Jane karena kepribadiannya yang ramah dan juga supel. Namun di luar dari Jolly Jane, Jane ini sebenarnya suka bergosip, bahkan ia merayakan pemecatan mahasiswa yang tidak dia sukai. Jane juga masih sering berbohong ya kepada teman-temannya bahwa Sarusia telah menawarinya pekerjaan sebagai perawat. Dan selain berbohong ya, Jane juga suka mencuri. Jadi kayak mencuri barang-barang kecil milik teman-temannya. Dan hal ini diketahui oleh teman-temannya. Dan dari sanalah banyak teman kuliahnya yang mulai membenci Jane. Singkat cerita, Jane tumbuh menjadi sosok perawat yang disukai oleh banyak pasiennya. Reputasinya sebagai perawat bisa dibilang ini sangat baik. Namun di luar pekerjaannya, ia sering banget nih menenggak bir, menceritakan lelucon-lelucon kotor, bergosip dengan gila-gilaan, dan senang membuat teman-temannya ini saling bermusuhan, jadi kayak ngadu domba gitu. Namun bagi para dokter dan pasien-pasiennya, ia tampak sebagai seorang profesional yang sangat terampil, penyayang, dan juga ceria. Namun siapa sangka di balik sosoknya yang ceria dan menawan itu, Jane ternyata memiliki suatu kelainan hasrat seksual yang aneh, di mana dirinya akan sangat terangsang saat melihat orang yang sedang sekarat. Ia menyadari keanehan itu saat dirinya menjadi perawat magang dan melakukan sebuah eksperimen gila dengan memberikan obat dengan dosis opium pada salah satu pasien untuk melihat efeknya. Siapa sangka Jane malah menikmati pemandangan saat pasiennya itu sekarat. Hasrat seksualnya pun terpuaskan dengan menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Sampai akhirnya ia dipindah tugaskan ke Massachusetts General Hospital dengan posisi dan juga gaji yang lebih baik. Perawat Jane Topan memperoleh penghasilan $25 seminggu, sementara wanita memperoleh penghasilan rata-rata itu cuma $5 seminggu. Setelah dipindah tugaskan, hal ini membuat Jane menjadi semakin gila. Ia mulai mencoba-coba mencampurkan morfin ke dalam obat pasien, kemudian Jane naik ke ranjang pasien, berbaring di sebelah pasien sambil menatap pasiennya itu sekarat. Pasien tersebut akhirnya meninggal dunia. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang menyimpan kecurigaan kepada Jane. Dan dari sanalah ia akhirnya menjadi ketagihan dan melanjutkan aksi kejinya itu kepada beberapa pasien. Dan pada tahun 1890, aksinya itu ketahuan ya. Jane ketahuan sembarangan memberikan obat bius kepada pasiennya. Jane kemudian juga dipecat dengan tuduhan pencurian barang berharga dan uang milik pasien. Meskipun demikian, para dokter merekomendasikannya sebagai perawat pribadi bagi klien-klien mereka yang kaya. Hingga suatu hari, Jane berteman baik dengan seorang pemilik rumah tua dan juga istrinya, dan akhirnya merawat kedua lansia tersebut. Namun bukannya dirawat, Jane justru membunuh mereka satu persatu. Ia kemudian menjelaskan bahwa mereka telah menjadi lemah dengan kematian yang alami. Pada tahun 1889, Mary McCullough yang berusia 70 tahun ini jatuh sakit dan berkunjung ke Cambridge. Dokter yang memeriksa Mary justru mengirim Jane Topan dengan mengatakan bahwa Jane adalah salah satu perawat terbaiknya. Singkat cerita, bukannya dirawat dengan baik ya, Jane justru meracuni Mary McCullough. Sebulan kemudian, ia membunuh seorang teman dekatnya dengan strychnine. Dia bisa mendapatkan pekerjaan sebagai kepala ruangan makanan di sekolah teologi di Cambridge. Jane mendapatkan pekerjaan itu tetapi nggak bertahan lama ya, karena pihak administrasi selalu mendapat keluhan karena uang yang tiba-tiba hilang. Kalian tahu kan Elizabeth Topan tadi ya, yang saudara angkatnya Jane. Itu sering mengundangnya untuk datang berkunjung dan tinggal di rumah tempat ia dibesarkan. Jane juga sering kali menerima ajakannya. Jadi Jane itu pergilah sesekali ya ke rumahnya Elizabeth, ya rumahnya dia dulu tinggal. Pada musim panas tahun 1899, Jolly Jane sedang berlibur di Buzzard Bay. Bukan tanpa alasan, ia mengincar Elizabeth Brigham. Elizabeth mengeluh ya, curhat nih bahwa dirinya itu depresi. Dia cerita sama si Jane. Jane kemudian ngajak dia untuk menghilangkan depresinya gitu, biar fresh gitu ya. Elizabeth ya nurut-nurut aja. Jane pun pergi nih untuk piknik ke pantai sambil menyantap daging kornet dingin, gula-gula, dan juga air mineral yang tanpa disadari oleh Elizabeth bahwa makanan tersebut telah dicampurkan racun.
Hingga perlahan Jane mendekap Elizabeth dalam pelukannya dan menyaksikannya dengan gembira saat Elizabeth menghembuskan nafas terakhirnya. Sakit itu kan, belum selesai ceritanya. Setelah kematian Elizabeth, tentu aja suaminya Elizabeth, yaitu Oramel Brigham, ini menjadi duda. Oramel tinggal di rumah tersebut bersama seorang pembantu bernama Florence Calkins yang berusia 45 tahun dan juga Edna Bannister yang merupakan saudara iparnya Elizabeth. Jane yang tertarik dengan Oramel mencoba mendekatinya, berharap ia mau nih menikahi Jane gitu. Tapi sayangnya nih Oramel nggak tertarik dengan Jane. Tapi hanya dalam waktu 3 hari aja, Jane berhasil membunuh Edna Bannister. Singkatnya, Jane menggantikan Edna dan mencoba membuat Oramel ini terkesan dengan keterampilannya mengurus rumah tangga. Oramel menegaskan bahwa ia tidak menginginkannya sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai istri. Udah deh Jane, mendingan lu udah gitu, cari cowok lain gitu loh. Jane yang psikopat ini memutuskan untuk mendapatkan cintanya dengan cara meracuninya dan kemudian merawatnya hingga sembuh. Dan cara itu juga tidak berhasil. Jadi dia ini kayak mengancam akan mengatakan bahwa pria itu telah menghamilinya. Namun Oramel yang marah ini memerintahkan Jolly Jane Topan untuk keluar dari rumah. Diancam cuy, udah kayak nggak ada laki aja kan. Dia mencoba bunuh diri nih dengan overdosis morfin, tetapi gagal dan pergi ke rumah sakit. Setelah sembuh, Jane mengunjungi seorang teman lama yang bernama Sarah Nichols yang tinggal bersama saudara laki-lakinya. Namun di sisi lain pada tahun 1901, seorang detektif negara bagian Massachusetts mengikuti Jane Topan karena ia mencurigainya membunuh satu keluarga Alden Davis. Karena Jane menyewa sebuah pondok di Bourne dari keluarga Davis, tetapi ia tidak membayar sewanya. Istri Alden Davis, Mattie, datang ke Cambridge untuk menagihnya. Namun bukannya membayar, tetapi Jane ini justru menghilangkan nyawanya dengan campuran morfin dan juga atropin. Kemudian ia pindah nih ke rumah si Alden Davis yang udah tua ya untuk merawatnya ya. Dia jadinya datang ke situ untuk merawat. Awalnya Jane Topan ini merawat Alden Davis dengan baik, tapi dia akhirnya membunuh Alden Davis dan juga kedua putrinya yang sudah menikah bernama Minnie Gibbs dan juga Geraldine Gordon. Ayah mertuanya Minnie Gibbs ini mencurigai kematiannya keluarganya ini yang mendadak karena seluruh anggota keluarganya ini sebenarnya sehat-sehat aja. Sampai akhirnya ia berkonsultasi dengan ahli toksikologi dan meminta hakim untuk memerintahkan penggalian jenazah Minnie. Penyelidikan pun mengungkapkan bahwa ia meninggal karena keracunan morfin dan juga atropin. Polisi kemudian akhirnya menangkap Jane Topan di Amherst pada 29 Oktober 1901. Jolly Jane Topan ini diadili atas tuduhan pembunuhan pada musim panas tahun 1902. Ia mengaku kepada pengacaranya bahwa ia telah membunuh sedikitnya 31 orang dan mungkin sebanyak 100 orang. Dia mengaku memulai aksi pembunuhannya karena ditinggal pacarnya saat dia berusia 16 tahun. Seorang pekerja kantor di Lowell memberinya cincin janji, tetapi pria tersebut pindah ke Holyoke Chemist dan memiliki kekasih baru. Jadi dia kayak patah hati gitu loh, makanya dia berbuat demikian. Sidang akhirnya berlangsung selama 8 jam di pengadilan daerah Barnstable. Juri berunding selama 27 menit dan memutuskan bahwa Jane Topan tidak bersalah karena alasan gila. Sayang banget sih, kenapa sih yang kayak gini-gini ujung-ujungnya gila. Ia menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit negara bagian Taunton dan meninggal pada 17 Agustus 1938 saat usianya menginjak 84 tahun.